Oka Hamidian. Malang ada acara apa? Saya di Malang soalnya. Nah, ini pas banget nih, sahabat Jose yang ada di Malang. Jadi Pak Andika ini bakal ada acara di Malang nanti tanggal 19 Oktober. Boleh diceritain dikit dong Pak, ini bakal ada apa aja di nanti tanggal 19 Oktober? Oke, nah sebenarnya untuk tanggal 19 Oktober ini nanti kita akan ngebahas mengenai soal fundamental ya. Nah teman-teman, jadi teman-teman pada saat ini kan teman-teman tahu bahwa market ini kan lagi volatile ya. Nah Mm-mm. di saat market volatile dan cenderung lesu juga, nah teman-teman nih pada bingung untuk masuk ke market menggunakan strategi apa. Nah kita tahu bahwa kan market tuh dalam jangka pendek itu bergerak berdasarkan sentimen nih. Nah, tapi dalam jangka panjang itu nanti akan balik lagi kepada nilai dari fundamentalnya. Nah, pada acara di Malang tanggal 19 Oktober ini, kebetulan kita juga akan membahas mengenai fundamental yang nanti akan dikombinasikan dengan analisa teknikal, yaitu melalui smart money konsep ya. Jadi nanti kita padu padankan nih untuk menentukan area belinya di mana gitu. Oke, Jadi nah mungkin ya, kenapa Pak? mungkin teman-teman yang ada di Malang masih buka nih pendaftarannya nih kalau tidak salah nih ya. Tinggal beberapa seat lagi nih. Jadi boleh deh diamankan. Oke, nanti lanjut lagi dari tanggal 19, itu hari Sabtu tanggal 19 Oktober, kemudian hari Seninnya tanggal 21, itu nanti akan ada Betul. live trading juga. Jadi bisa join untuk belajar secara langsung untuk trading tuh gimana ya. Nah, ini Iya, betul. Jadi tanggal ditanya nih 19. Pak, Hmm? ditanyain tempatnya di Malang di mana katanya? Oke, tempatnya ya di Malang ya. Mhm. Sebentar, saya ya dulu ya. Untuk tempatnya, sebentar, supaya tidak salah sih. Karena saya sendiri juga bukan orang Malang ya. Jadi, oh ini tempatnya untuk di Malang sendiri itu di Aura Cafe dan Restoran di Jalan Pahlawan Trip nomor A11 Malang. Nah, itu dia untuk alamatnya. Tapi langsung aja daftar. Cara daftarnya ini melalui link yang sudah saya pin di layar. Langsung aja untuk Sobat Jose yang ada di Malang atau mungkin dari Surabaya. Karena dari Surabaya ke Malang cukup dekat, cuma 1,5 jam aja. Boleh langsung aja join lewat pendaftaran. Linknya yang sudah ada di pin, yang sudah saya pin di layar ya. Oke, Semarang dibuat juga dong. Iya, nanti kita aturin ya. Nanti saya info ke bagian tim branding untuk bikin acara di Semarang ya. Karena Semarang udah pernah sebenarnya beberapa bulan yang lalu, nanti bisa ini ya, bisa join lagi. Ini untuk sementara ini yang ada di Malang boleh langsung aja join ya. Oke, karena di Malang nanti akan belajar tentang fundamental dan salah satu fundamental yang perlu dipelajari adalah untuk menganalisa laporan keuangan seperti apa yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu tentang profit precision, ubah data menjadi cuan. Nah, ini sebelum kita ngobrol nanti untuk Sobat Josi semuanya yang mau nanya boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan ya. Tapi ini karena kita belajar tentang laporan keuangan, boleh dong Pak Andika dikasih tahu ke kita juga apa sih rasio keuangan yang paling penting ketika kita itu menilai sebuah perusahaan untuk investasi. Oke. Nah, jadi sebenarnya teman-teman itu kita bisa berangkat dari apa namanya pendekatan fundamental ya. Jadi pendekatan fundamental itu bisa kita lihat dari dua sih untuk pendekatan analisanya ya. Mhm. Nah, jadi bisa top down ataupun bottom up ya. Nah, kalau untuk top down sendiri, jadi dari atas ke bawah ya. Jadi kita melihatnya dari perusahaannya dulu, lalu nanti kita lihat industrinya, baru nanti kita lihat keadaan ekonomi. Nah, keadaan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap nantinya kinerja perusahaan itu, gitu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong mengenai analisa laporan keuangan, ini merupakan sebuah petunjuk yang sangat penting ya bagi kita investor untuk melihat bagaimana akun-akun yang ada di laporan keuangan itu apakah Mhm. masih sesuai dengan on track-nya ya atau sesuai dengan ekspektasi ataupun memang ada perubahan-perubahan di situ. Nah, untuk lebih detailnya juga teman-teman juga bisa melihat rasio-rasio ya. Jadi selain kita nanti mengulas sedikit mengenai laporan keuangannya, kinerjanya seperti apa, tentunya juga ada rasio-rasio penting. Nah, pada umumnya rasio-rasio itu kalau yang saya tahu itu ada 5 ya teman-teman ya pada umumnya. Mhm. Nah, itu mengenai yang pertama di Lady itu ada rasio likuiditas. Nah, kalau rasio likuiditas itu sebenarnya rasio untuk mengukur ya kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seperti itu. Jadi Oke. berkaitan dengan likuidnya tuh. Nah, terus yang kedua, ini mengenai rasio profitabilitas gitu. Nah, untuk rasio profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasinya gitu. Jadi berkaitan dengan profitnya nih gitu. Ya. Nah, yang ketiga itu rasio solvabilitas. Nah, ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Seperti itu. Nah, terus yang keempat ada rasio aktivitas, yaitu rasio mengukur efisiensi penggunaan aset dari perusahaan itu. Nah, terus yang kelima ini berkaitan dengan rasio yang juga sangat penting bagi teman-teman, itu merupakan rasio pasar ya. Nah, ini rasio yang berkaitan dengan harga saham perusahaan dan nilai pasarnya. Jadi ini berkaitan dengan valuasi, di situ nanti mungkin ada apa namanya rasio-rasio seperti EPS, nanti kita akan ulas juga ya, terus rasio PER, BVB ya apa book value ya, book value per share-nya ya, BVS ya. Nah, terus PBV, lalu apa lagi satu biasanya? Ada dividennya juga, terus ada DPR. Jadi gitu. Oke, jadi 5 rasio keuangan yang biasanya atau yang paling penting itu kita lihat tuh ada rasio likuiditas, profitabilitas, solabilitas, aktivitas, dan juga pasar ya. Nah, dari Betul. kelima ini yang paling sulit untuk dipahami dari laporan keuangan biasanya yang mana, Pak? Oke, sebenarnya pada dasarnya tidak ada yang sulit ya selama kita mau belajar dan benar-benar melihat secara detail ya apa namanya laporan keuangan yang tersaji ya. Nah, laporan keuangan yang tersaji itu, oke sebentar, Mhm. oke sebentar ya teman-teman ya. Oke, sorry. Nah, jadi sebenarnya uh, untuk memahami laporan keuangan sebenarnya tidak terlalu rumit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa berangkat dari rasio-rasio yang tadi saya sebutkan ya. Itu dari 4 rasio yang tadi saya sebutkan itu mengenai kinerja yang ada di laporan keuangan. Nah, itu apa namanya asumsinya kita berdasarkan pertumbuhan ya. Tapi yang pada umumnya untuk teman-teman bisa ambil itu mengenai rasio-rasio pasar ya, seperti earning per share atau EPS. Nah, itu sebenarnya adalah rasio yang kalau kita lihat dari rumusnya ya, itu kan laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar gitu. Nah, pada dasarnya kalau EPS-nya naik, itu menandakan bahwa apa namanya kita sebagai pemegang saham kita bisa melihat pertumbuhan dari IPS itu menandakan bahwa ada pertumbuhan laba dari sebuah apa namanya perusahaan itu gitu. Nah, terus yang kedua kalau untuk mengenai PER atau price earning ratio atau biasa Mhm. dilihat dengan apa namanya suatu saham itu mahal atau tidaknya biasanya kita lihat apa namanya rasio PER-nya. Nah, tetapi di setiap sektor itu rasio PER ini biasanya beda-beda ya, gitu. Beda-beda, tergantung industrinya sih. Tapi pada umumnya, kalau untuk di sektor perbankan, kita contohkan di sektor perbankan, untuk tapi perbankan tidak cocok sih menggunakan versi, cocoknya lebih kepada PBV sih. Karena kan kalau kita lihat model bisnis dari perbankan itu kan sebenarnya uh, yang menjadi bahan bakunya itu adalah pinjaman ya. Dari pinjaman yang disalurkan mereka akan mendapatkan pendapatan. Pendapatan itu kan perbankan itu apa namanya terbagi jadi dua ya, pendapatan bunga ataupun non bunga gitu kan. Nah, tetapi kan bahan bakunya dari apa namanya bisnis atau segmen dari perbankan ini itu lebih kepada pinjaman ya gitu ya. Nah, jadi kalau perbankan tuh kalau kita ngelihatnya bukan kepada pernya tuh rasionya, tapi lebih kepada PBV-nya karena pinjaman itu masuk kepada kolom balance sheet ya, di mana itu merupakan aset ya gitu ya, merupakan aset dari perusahaan itu. Nah, itu kenapa ngelihatnya lebih kepada PBV tuh. Nah, pada umumnya PBV kalau di bawah 1 itu bisa dikategorikan bahwa saham itu masih murah ya gitu. Tapi kalau PBV di atas 1 atau 2 atau mungkin melebihi itu bisa dikatakan bahwa harga sahamnya itu harga sekarang yang ada di market itu cenderung sudah mahal seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ada breakdown-nya lagi sih. Nah, ini lebih kepada generalnya aja lah dulu gitu. Oke. Nah, terus oke, Iya, oke. gimana?
Ini lagi dengerin nih, Pak. Oh, oke. Oke, oke. Oke. Boleh Nah, dilanjutkan, Pak. oke. Nah, untuk rasio-rasio lain yang teman-teman perlu diperhatikan ya, balik lagi kepada emiten dari sebuah eh, apa namanya saham yang teman-teman pegang itu, dia tergolong kepada sektor apa. Nah, kalau kita contohkan ke sektor perbankan ya tentu selain EPS ada yang namanya book value atau nilai buku dari sebuah perusahaan itu. Nah, kalau rumusnya secara umum kan kita bisa lihat tuh book value itu kan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, jadi total ekuitas yang ada di kolom balance sheet itu di laporan keuangan, nah itu kita bagi dengan jumlah saham yang beredar. Kalau memang tidak ada pertumbuhan atau adanya reg issue segala macam, tentunya jumlah saham yang beredar itu sama dengan sebelumnya. Nah, jadi tinggal dikalikan atau dibagi aja. Nah, nanti ketemulah nilai book value-nya. Book value ini yang cikal bakal apa namanya membuat apa namanya perhitungan PBV. Jadi PBV diambilnya dari book value seperti itu. Nah, terus yang keempat ini PBV ya. PBV ini adalah harga saham dibagi dengan book value-nya. Nah, kalau kalau sektor perbankan tadi yang seperti saya bilang sektor perbankan lebih cocok kita melihat rasio dari PBV-nya daripada PER-nya gitu. Tapi tidak melulu kita abaikan juga pernya ya gitu. Nah, tetapi lebih cocok digunakan untuk sektor perbankan itu lebih kepada PBV. Nah, sektor yang lain tidak masalah sih, gitu. Lebih kepada PER kalau sektor yang lain untuk melihat tingkat kemahalannya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Oke. Kalau misalnya untuk cara membandingkan kinerja satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu caranya gimana tuh, Pak? Oke. Nah, kalau untuk membandingkan kinerja satu perusahaan dengan perusahaan lain, tentu kita menggunakan rasio-rasio yang tadi saya bahas tadi. Jadi, untuk membandingkannya bisa kita lihat rasio dari baik PBV-nya, PER-nya, itu kita bandingkan baik kuartal per kuartalnya, ataupun year on year-nya, ataupun atau gini, uh, kita bedah dulu deh analisa tren ya. Analisa tren itu kan ada 4 ya teman-teman ya. Analisa tren itu ada 4 untuk kita melihat pertumbuhan dari sebuah perbankan itu ya. Sebuah apa namanya analisa dari laporan keuangannya. Nah, kita bisa melihat dari pertumbuhan atau kita bisa membandingkan tahun per tahunnya atau yang biasa disebut year on year-nya. Nah, terus yang kedua teman-teman juga bisa membandingkan Q&Q-nya atau kuartal per kuartalnya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melihat apa namanya rasio-rasio yaitu year to date-nya ya atau kalau teman-teman bingung ya pengertian dari year to date itu sebenarnya akumulasi dari kinerja keuangan dari awal tahun tuh sampai dengan periode tertentu gitu. Nah, terus teman-teman kalau buka laporan keuangan juga terkadang ada informasi mengenai TTM atau trailing twilling month gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjelaskan ya teman-teman akumulasi kinerja keuangan 12 bulan terakhir nih gitu. Nah, kalau kita contohkan ya contohnya kalau seumpama teman-teman melihat sebuah rasio keuangan di mana itu ada tulisannya Q3 2020 ya, TTM ya. Artinya itu kuartal ketiga 2020-nya, kuartal kedua 2020-nya, kuartal ke-1 2020, dan kuartal ke-4 2019. Nah, jadi cara membacanya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tahu cara membacanya, nah nanti tinggal dibandingkan nih antara satu emiten dengan emiten yang lainnya. Kinerjanya seperti apa? Kalau diukur dari rasionya, gitu. Nah, kalau seumpama kita lihat dari membandingkan kinerjanya, tentu teman-teman juga bisa lihat dari beberapa akun-akun yang terdapat di laporan keuangan ya. Contohnya mungkin kolom dari income statement-nya itu yang menggambarkan tentang pendapatan ya. Apa namanya? Ya, apa namanya? Ya, lebih ke pendapatan ataupun kolom dari net interest margin-nya gitu, ataupun kita lihat dari balance sheet-nya. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman ya, balik lagi kalau kita ingin mengukur atau membandingkan kinerja suatu perusahaan, kita harus tahu dulu model bisnis dari
perusahaan itu apa, gitu. Bagaimana perusahaan itu mencetak laba dan bagaimana perusahaan itu beroperasi. Nah, itu semuanya tertuang di laporan keuangan ya teman-teman ya. Nah, nanti tapi kalau untuk lebih detailnya, teman-teman nanti bisa datang deh di Malang, nanti kita akan bedah secara keseluruhan. Nah, kita nanti akan praktekkan juga untuk mengukur ya secara historikalnya, lalu kita forecast ke depannya seperti apa, estimasinya. Nah, itu nanti untuk menggambarkan apa ya, keputusan investasi kita ya. Jadi forecast itu sebenarnya sesuatu yang belum terjadi ya. Tapi kalau kita lihat data historikal dari sebuah emiten, kalau kita contohkan perbankan, itu bisa kita tarik data historikalnya, katakanlah 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, lalu kita analisa, dan kita coba untuk forecast-kan ke depannya. Tujuannya sebenarnya untuk melihat ya, ataupun untuk mendapatkan gambaran ya, mengenai apakah saham yang kita analisa itu, apakah emiten yang kita analisa itu, posisinya dia under value atau over value. Nah, kalau sudah ketahuan seperti itu nanti bisa kita bandingkan antara satu emiten dengan emiten yang lain di dalam satu sektornya ya. Jadi nggak bisa kalau seumpama perbankan atau BRI kita bandingkan dengan Indosat, itu nggak bisa tuh. Jadi kayak nyebrang gitu. Jadi seperti itu sih. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman boleh datang deh di tanggal 19 Oktober ya di Malang. Oke, nah kalau sudah bisa melihat perbandingan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain tentang kinerjanya tuh ya Pak ya. Kalau menurut Pak Andika sendiri, lebih baik kita tuh fokus untuk mendapatkan atau melihat pertumbuhan laba bersih atau rasio utang permodalannya ketika mengevaluasi Oke. sebuah saham. Oke, nah ini sebenarnya kalau untuk kedua indikator ini, menurut saya sih keduanya sih cukup dan dua-duanya bagus ya, nggak bisa kita lihat bahwa salah satu di antara keduanya itu lebih menonjol atau tidak. Nah kalau kita lihat pertumbuhan laba bersih yang kalau kita fokus kepada pertumbuhan laba bersih, kita tahu bahwa laba bersih dari sebuah perusahaan itu nanti akan men-trigger kas perusahaan seperti itu. Jadi nanti larinya kemana-mana tuh gitu. Nanti larinya kemana-mana. Nah jadi mungkin juga kalau perusahaan laba bersihnya bertumbuh, tentu nanti ada harapan investor akan memperoleh yang namanya dividen tuh di suatu hari nanti gitu. Nah jadi menganalisa pertumbuhan laba menurut saya itu cukup penting. Tetapi kalau kita ingin melihat kesehatan sebuah emiten ataupun sebuah perusahaan, ada baiknya memang kita harus memperhatikan rasio utang terhadap modalnya. Nah, kalau kita contohkan nih rasio hutang terhadap modal itu kalau di perbankan itu kita bisa melihat CAR ya. CAR itu sebentar. Iya. Jadi kalau untuk di perbankan kita bisa melihat namanya indikator atau rasio CAR ya, atau current asset ratio ya. Nah itu sebenarnya adalah modal yang dimiliki oleh perbankan ataupun emiten perbankan itu untuk mengcover kalau memang terjadi apa-apa atau resiko ya gitu. Nah jadi pertumbuhan CAR itu menurut saya tuh harus diperhatikan tuh kalau kita melihat sektor perbankan ya, benar-benar kita perhatikan karena CAR ini kalau dia naik itu tentunya bagus, tapi kalau lagi turun kita harus lihat tuh penyebab dari penurunannya itu karena apa. Mungkin karena adanya NPL yang terlalu tinggi atau non performing loan-nya gitu, atau mungkin ada sebab lain seperti itu, atau ada beberapa hal lain. Nah itu. Nah jadi kalau balik lagi kepada rasio utang ataupun terhadap modalnya ya, atau debt to equity rasionya, ini menurut saya sih kalau kita melihatnya itu sangat penting juga sih sebenarnya sih, karena itu menggambarkan berapa persen tuh utangnya terhadap modalnya seperti itu. Jadi kalau ternyata itu naik ya, tentunya rasio debt to equity rasionya ini naik, tentunya itu bisa dikategorikan sebuah emiten itu hutangnya terlalu besar nih gitu. Nah tapi kalau debt to equity rasionya itu turun, investor bisa melihat bahwa
emiten tersebut cukup sehat karena utangnya bisa dikendalikan tuh, cukup stabil gitu. Gitu. Oke. Oke, itu dia. Jadi ternyata sama-sama penting ya untuk melihat pertumbuhan laba bersih dan juga rasio utang permodalannya ya. Iya, sangat penting sekali Vicky. Oke. Dua-duanya sangat penting. Oke. Jadi apakah tapi seberapa penting nih Pak untuk melihat tren pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun dalam menilai potensi sebuah perusahaan. Kalau tadi kita sudah mengevaluasi sahamnya melalui pertumbuhan laba bersihnya, melalui rasio utang dan permodalannya, tapi pertanyaan selanjutnya seberapa penting untuk melihat tren pertumbuhan penjualannya dari tahun ke tahun untuk melihat potensi sebuah perusahaan. Oke. Nah, sebenarnya saya rasa sih ini cukup penting ya untuk menganalisa pertumbuhan penjualannya. Kita tahu bahwa adanya penjualan itu nanti akan men-trigger kemana-mana tuh. Penjualan nanti akan men-trigger kepada aset, jadi perusahaan bisa punya aset. Terus penjualan itu bisa men-trigger kepada laba bersihnya. Penjualan juga bisa men-trigger kepada cash dari perusahaan gitu. Kalau cash-nya ada, perusahaan ada kemungkinan nanti bisa bagi dividen seperti itu. Nah, jadi untuk menganalisa atau melihat pertumbuhan laba bersih, penjualan dari tahun ke tahun, menurut saya sih itu sangat penting ya. Jadi kalau bisa diibaratkan seperti ini, kalau katakanlah di tahun sekarang, uh, Mhm. di tahun sebelumnya ya, mungkin penjualannya sekitar 1 triliun, katakanlah contohnya. Nah, tiba-tiba di tahun selanjutnya itu naik menjadi 2 triliun. Artinya memang perusahaan tersebut berhasil meningkatkan penjualannya yang ujung-ujungnya nanti larinya kepada omset dan terciptanya lah laba seperti itu. Jadi menurut saya sih penjualan ini ibaratnya apa ya eh, semacam kayak memberikan kita informasi bahwa eh, apa yang dilakukan oleh manajemen, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu cukup efektif gitu dalam melakukan kegiatan operasionalnya, dinilai dari penjualan yang naik seperti itu. Oke. Oke, nah ini sejauh ini kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ya tulis pertanyaan. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan yang masuk nih Pak dari Hey Ocean, sorry. Pertanyaan dari Hey Ocean. Kalau datanya itu sudah rilis terus kita baru ngelihat, apa nggak telat untuk beli? Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, kita tahu bahwa laporan keuangan itu kan terbitnya eh, 3 bulan sekali ya. Gitu. Mhm. Kalau sektor perbankan sih sebenarnya dia cukup rajin ya. Jadi ketika terbit, contohnya nih di kuartal pertama biasanya kan Januari, Februari, Maret nih. Nah, biasanya paling telat tuh April tuh. Nah, emiten yang selalu ngeluarin lebih dulu biasanya itu perbankan gitu karena mereka laporan keuangannya kan terstruktur ya, jadi biasanya mereka lebih dulu mengeluarkan nih. Nah terus dibilang telat sih sebenarnya enggak ya, karena kalau kita balik lagi kepada cara kerja atau kenapa harga saham itu bisa naik, salah satunya ada memang adanya demand dan supply ya. Nah tapi demand dan supply itu kan salah satu faktor penentu utamanya itu karena pelaku pasar melihat harga sebuah efek itu dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau seandainya ternyata harga efek itu dinilai terlalu rendah, maka biasanya pelaku pasar itu akan berbondong-bondong borong tuh efeknya atau sahamnya. Nah, otomatis itu akan membuat kenaikan harganya. Nah, tetapi perilaku itu tentu harus ada analisanya. Nah, analisa itu biasanya kalau saya pribadi, dan ini mungkin nanti kita akan coba lihatkan waktu nanti ya di Malang ya. Nah, itu biasanya saya bikin modeling keuangan tuh. Nah, di dalam modeling keuangan kita bisa bikin di Excel tuh. Jadi kita tarik data 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Nah, makin panjang time frame-nya ke belakang, itu menurut saya lebih bagus ya. Jadi kita tarik dulu datanya dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang bisa kita ambil dari website Bursa Efek ya. Nah, kita tarik dulu datanya 5 atau 10 tahun terakhir. Nah, itu nanti akan ada di sisi kiri ya. Nah, lalu di sisi kanannya itu nanti kita akan forecast-kan ke depan. Kira-kira pertumbuhannya ke depan seperti apa, dari mulai pinjaman. Kalau kita eh, apa contohkan kepada perbankan ya, mungkin pertumbuhan pinjamannya seperti apa, terus pertumbuhan asetnya bagaimana gitu. Nah, itu bisa di forecast-kan. Nah, tentunya ujung-ujungnya nanti
eh, arahnya itu kepada nilai wajar atau nilai intrinsiknya. Nah, kalau contohnya seperti sekarang eh, kita contohkan aja harga BBRI itu berapa ya? Sekarang tadi berapa? 4.000 berapa tadi ya BBRI ya? Joinnya lagi nggak bisa dibuka nih. Sekitar 4.940 mungkin ya, gitu kan. Nah, tetapi melalui modeling keuangan ataupun forecast yang kita bikin, ketemulah nilai intrinsik dari sebuah saham itu contohnya 6.000 katakanlah gitu. Nah, artinya memang harga di market dengan harga atau nilai intrinsiknya itu under value gitu loh. Jadi murah gitu. Nah, sometimes suatu saat itu harga nanti akan balik kepada sana gitu. Nah, itu yang akan menyebabkan demand sih. Jadi demand itu masuk salah satunya karena memang uh, market atau pelaku pasar melihat adanya uh, murah atau tidaknya saham gitu. Itu yang pertama. Terus apa namanya? Jadi dibilang telat sih enggak juga ya jadi ya. Karena per kuartalnya nanti kita bisa menentukan tuh. Jadi kalau kita udah bikin modeling keuangannya, nanti kita tinggal adjust aja seandainya ada kondisi-kondisi tertentu. Semisal ya, kalau kita balik lagi kepada perbankan, yang menjadi motor penggeraknya perbankan adalah pinjaman. Ternyata di kuartal ketiga, ketika terbit laporan keuangan atau sebelum laporan keuangan terbit, kita lihat bahwa apa namanya pertumbuhan kreditnya itu ternyata stagnan. Nah gitu. Nah tetapi selain pertumbuhan kreditnya stagnan, ternyata bank mengatasi atau manajemen mengatasinya dengan mengurangi yang namanya provision atau cadangan kerugian penurunan nilai dari sisi kreditnya. Nah, otomatis nanti net interest marginnya itu bisa naik gitu. Walaupun sebenarnya ada penurunan dari sisi kreditnya gitu. Nah, tapi kita lihat nih sebagai investor, penurunannya itu sifatnya sementara atau dia nanti bakal lanjut gitu. Nah, kalau kita ekspektasi bahwa penurunannya akan lanjut karena ada faktor ekonomi ya, contohnya daya beli masyarakat turun, segala macam. Nah, itu nanti yang akan berimbas kepada kinerja dari sebuah emiten itu. Tentunya kalau kita bicara soal perbankan, balik lagi, kalau ternyata segmennya dia mainnya lebih kepada mikro ataupun retail ya, UMKM. Nah, itu kan berkaitan dengan daya beli masyarakat gitu kan. Nah, tentunya kalau ternyata pertumbuhan ekonominya lagi melemah, gitu, otomatis penyaluran kreditnya nanti mungkin akan dibatasi nih sama pihak manajemen ataupun mungkin provisionnya yang dinaikin tuh gitu sama si manajemennya gitu. Nah kalau itu terjadi marginnya nanti akan turun, laba bersihnya akan turun. Nah gitu. Nah dampak ekonomi ini apakah akan terus berlangsung? Kalau terus berlangsung tentu kita sebagai pemegang saham ya ataupun kita udah punya nih barangnya nih ataupun punya ya di saham tersebut. Nah kita harus mengambil keputusan yang bijak lah seperti gitu. Jadi dibilang telat sih enggak sih. Ada Oke, cara-caranya lah gitu. oke. Nah, ini ada si dari Hey Ocean lagi tuh nanya lanjut nih Pak, boleh nggak contoh PPKB? BPK apa itu? Boleh kasih contoh BBKP? Heeh. Maksudnya contoh apa nih? BPKT. Iya, mungkin boleh Iya. dijelasin juga dari Hey Ocean, maksudnya boleh contoh BBKB ini contoh apa dulu nih? Oke, dari so far dari pembicaraan kita, dari Sobat JOC ada yang mau nanya nggak? Terkait dengan topik kita malam hari ini tentang profit precision untuk melihat rasio laporan keuangan untuk menilai sebuah saham untuk investasi gitu ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya lanjutkan pertanyaannya. Kalau dari Pak Andika pernah nggak sih punya pengalaman ngerasa ragu gitu ya setelah melihat laporan keuangan sebuah perusahaan gitu, terus akhirnya malah nggak jadi malah berubah pikiran gitu. Pernah nggak Pak? Oke. Nah, itu kita balik lagi kepada pribadi masing-masing ya. Jadi kalau kalau saya pribadi sih sebenarnya ragu itu adalah hal yang pasti ya, namanya saya manusia juga ya, pasti juga mengalami. Nah, tetapi keraguan itu bisa ditepis dengan kita bisa membaca yang namanya kinerja keuangan dari laporan keuangan ataupun kita bisa melihat valuasinya apakah valuasi tersebut di sebuah emiten itu cenderung mahal dibanding dengan teman-temannya ataupun dibanding dengan satu sektornya ataupun kita lihat industrinya dalam masa yang seperti apa nih, contohnya industrinya mungkin dia dalam masa yang mature ya ataupun kalau industrinya masih sunset masih growth tentunya
itu memberikan confidence tersendiri ya. Jadi saya masih hold biasanya gitu. Jadi balik lagi, yang merubah pikiran saya untuk beli ataupun tidaknya itu balik lagi kepada kita harus melihat yang namanya valuasinya, lalu kita harus menghitung yang namanya apa namanya nilai intrinsik dari sebuah saham gitu. Jadi selain kita melihat valuasi, nilai intrinsik, nah kita terus follow up nih kinerjanya per kuartalnya seperti apa. Dan tentunya apa yang mempengaruhi dari kinerja dari sebuah emiten tersebut. Tentunya data-data ekonomi ataupun keadaan ekonomi, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seperti itu. Seperti itu, Ci. Oke. Pak, ini udah di reply juga sama Hey Ocean gitu ya mengenai yang tadi PPKB gitu ya. Ini dia bilang bahas PPKB Bank Bukopin dari sisi rasio keuangan per -4, PBV 1 dari 5,3. Pak Andika mau coba jelasin atau gimana? Kalau enggak juga nggak apa-apa, nanti saya coba mungkin bisa Oke. di DM juga gitu ya. Kalau saya terlalu apa Iya. namanya, kalau misalnya terlalu panjang gitu ya penjelasannya. Karena takutnya malah Oke. ngabisin setengah jam sendiri. Ini kita cuma sisa setengah jam kurang. Hmm. Sebenarnya Gimana kalau nih? ngebahas soal masalah ini sih sebenarnya benar kata Ci, ini ya memang panjang sih sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari rasio yang disebutkan tadi, saya pribadi kan masih belum lihat nih untuk BBKP nih kan. Saya kemarin concern untuk melihat Bank Buku 4 nih, seperti contohnya BRI, Mandiri, BCA, BTN gitu. BNI ya, BNI, Mandiri, BCA sama BBRI gitu. Saya lebih concern melihat itu karena ketika saya hitung memang market lagi nggak rasional nih ngasih harganya gitu terhadap bank-bank tersebut gitu. Nah, dari situ muncullah keputusan yang akan saya ambil ke depannya seperti apa. Tapi kalau balik lagi kepada Bukopin ya, BBKP Iya. ya gitu. Kalau dilihat pernya -4, PBV-nya 1 ya, terus DER-nya 5,3. Nah, berarti kalau dari sisi DER-nya 5,3 itu berarti artinya memang utangnya tinggi nih gitu. Kalau secara ini ya apa namanya general aja ya gitu. Dilihat dari DER-nya aja dari hutangnya dia tinggi 5,3. PBV-nya memang 1 ya, tapi kalau kita harus lihat PBV 1 ini itu jangan-jangan apa kita harus breakdown lagi nih. Jangan-jangan itu mengenai kinerjanya tuh. Dia nggak bisa numbuhin apa namanya eh, labanya gitu sehingga ataupun dia kalau perbankan kan PBV bisa naik itu karena kinerjanya ya, maksudnya karena asetnya ya. Aset itu kan berkaitan dengan pinjaman gitu. Gitu. Nah, jadi harus kita cek dulu PBV-nya 1 itu karena apa gitu. Nah, terus kalau dilihat pernya udah -4. Tapi kalau kita lihat per itu ada baiknya kita lihat apa namanya rata-rata secara 5 tahunnya ya. Jadi untuk BBKP ini sebenarnya rata-rata dari price earning rasionya selama 5 tahun itu berada di angka berapa gitu. Nah kalau memang apa namanya ternyata kita ketemukan tuh standar deviasinya 5 tahunnya berapa, nah ada kemungkinan kan suatu saat dia akan balik kepada nilai tersebut seperti itu. Jadi mungkin jawaban general dulu yang bisa saya kasih ya untuk Ya, ya. BPKP ini ya. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk Hey Ocean yang sudah bergabung dan bertanya. Semoga jawabannya yang cukup singkat ini karena kita jawab secara general karena waktunya terbatas juga ya, tapi Betul. semoga sedikit bisa menjawab pertanyaan yang ada. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi ya Pak ya. Kalau misalnya untuk Sobat JOC yang mau nanya, boleh langsung aja. Ini bagaimana dengan BPTN dari Vita? Mungkin bisa dijelasin BPTN apa nih yang mau dilihat nih? Rasio keuangannya juga gitu ya. Ini Hey Ocean bilang terima kasih Pak, jawabannya cukup memuaskan ya, puas katanya. Oke, dari Vita ini bagaimana dengan BPTN untuk melihat laporan keuangannya juga ya. Nah, tapi sambil menunggu pertanyaan yang lain juga, ini saya juga mau nanya nih ke Pak Andika gitu ya. Kalau Pak Andika lebih suka perusahaan yang konsisten bertumbuh secara perlahan atau perusahaan yang punya lonjakan keuntungan besar dalam waktu yang singkat nih? Lebih suka yang mana? A atau B Oh, nih? kalau dibilang lebih suka yang mana sebenarnya balik lagi kepada tipikal dari apa namanya investor ya. Kalau saya pribadi lebih suka kepada perusahaan yang konsisten bertumbuh gitu. Oke. Nah,
Tapi kalau balik lagi kepada pilihan kedua, di mana perusahaan yang punya lonjakan keuntungan besar, nah ini masuk lagi kepada klasifikasi dari industrinya ya. Takutnya atau dikhawatirkan perusahaan tersebut itu masuk kepada industri yang siklikal, di mana biasanya di waktu-waktu tertentu atau di periode tertentu, penjualannya lagi naik. Contohnya kalau lagi Ramadan, ataupun lagi tahun baru tuh, contohnya kayak MAPI segala macam itu kan biasanya penjualannya bisa naik tuh gitu. Jadi mungkin kepada siklus siklikalnya ya gitu ya. Nah kalau saya pribadi tapi lebih suka yang konsisten bertumbuh tuh, yang ada Iya, growth-nya gitu. oke. Jadi Gitu lebih Ci. suka yang konsisten bertumbuh ya. Mm-mm, Oke. betul betul. Nah, ini kalau saya perhatikan juga dari tadi Pak Andika tuh bilang kalau misalnya cara melihat rasio laporan keuangan per industri itu kan beda ya, terutama untuk industri atau sektor perbankan ya. Kalau dari sektor perbankan, untuk melihat rasio laporan keuangan yang perlu diperhatikan tuh apa, Pak? Oke, siap. Jadi kalau sektor perbankan ya, karena ini jadi fokus perhatian saya juga ya untuk sektor perbankan ya. Jadi sektor perbankan ini kalau boleh saya share, rasio penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman itu yang pertama itu LDR ya, atau loan to deposit ratio gitu. Nah, terus NIM atau NIM, net interest margin, ataupun NPL itu non performing loan, ini berkaitan dengan kredit macet. Dan yang keempat itu mengenai CAR ya gitu. Nah ini mau dibahas satu-satu nggak ini dari keempat rasio, iya empat rasio yang tadi saya sebutkan nih kira-kira. Boleh dijelaskan secara singkat aja kali ya, Pak ya? Oke siap. Nah jadi keempat rasio ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi LDR itu artinya kan loan to deposit ratio. Nah ini rasio yang menunjukkan seberapa banyak proporsi dana pihak ketiga gitu ya, dan modal bank yang disalurkan dalam bentuk kredit gitu. Nah ini penting nih gitu. Nah jadi kalau seandainya rasio ini naik, berarti artinya perbankan itu nggak males tuh nyalirin kredit gitu loh. Itu yang pertama. Nah terus yang kedua, kalau berkaitan dengan net interest margin gitu. Nah atau NIM ya biasanya, kalau teman-teman lihat tuh biasanya NIM apa tuh ya? NIM itu sebenarnya net interest margin gitu. Nah, ini sebenarnya rasio yang mengukur, teman-teman. Selisih pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunganya gitu. Nah, dari aset produktif itu maksudnya berkaitan dengan loan ya ataupun pinjaman yang disalurkan gitu. Nah, jadi dari pinjaman yang disalurkan dapatlah pendapatan bunga. Nah, tapi kan pendapatan bunga itu harus dikurangi dengan beban bunga tuh, barulah ketemulah NIM gitu loh. Nah, secara teori NIM kalau naik tentunya bagus tuh. Tapi kalau NIM turun perlu diperhatikan turunnya karena apa gitu. Kalau jangan-jangan penyaluran kreditnya yang ataupun segmen yang biasanya perbankan itu mainnya di segmen mikro, tiba-tiba mikronya di tahun-tahun tertentu atau di kota tertentu lagi drop gitu. Sehingga nanti berujung pada pendapatan bunganya turun juga begitu. Jadi teman-teman tuh harus lihat uh, sumber dari masalahnya mana gitu. Yang pertama. Terus masuk kepada yang ketiga ya, atau NPL ya, non performing loan ya. Nah, itu adalah rasio kredit bermasalah. Nah, itu sederhananya NPL itu semakin kecil ya teman-teman ya. Bisa dibilang bahwa kualitas dari kredit yang disalurkan itu semakin bagus. Tapi kalau NPL-nya tinggi, nah itu apa namanya? Berarti artinya banyak kredit macet teman-teman. Seperti itu. Tentunya kalau banyak kredit macet, nanti ujung-ujungnya berpengaruh terhadap laba bersih dari sebuah perusahaan atau perbankan tersebut ya. Itu. Terus yang keempat, yang keempat ini tadi sempat saya jelaskan sebenarnya CAR ya. CAR itu Capital Adequacy Ratio Bank ya. Jadi Capital Adequacy Ratio ya. Jadi ini adalah rasio sebenarnya uh, apa namanya untuk mengukur sih kecukupan modal dari perbankan itu gitu. Nah, tapi untuk mengukur kecukupan modal itu sebenarnya nggak ada patokannya ya, tapi kita bandingkan dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh OJK gitu. Pada teorinya kalau karnya naik, tentunya berarti bank itu punya cukup modal, tapi kalau karnya turun, artinya memang tapi harus dilihat dulu turunnya tuh karena apa. Jangan-jangan turunnya karena NPL. Kalau memang penyebabnya karena NPL, jadi perbankan itu harus nginjek lagi tuh modalnya gitu, harus diinjek lagi. Nah,
Mungkin seperti itu ya teman-teman ya penjelasannya ya. Oke. Itu rasio yang perlu diperhatikan dalam sektor perbankan ya Pak ya. Karena memang kalau untuk sektor perbankan tuh caranya sedikit berbeda dengan cara melihat rasio dari sektor yang lain gitu ya. Betul, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih Pak. Kalau pilihannya ada BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, which is itu adalah big caps kita di perbankan. Pilihan pertamanya apa nih Pak? Oke. Nah, teman-teman sebenarnya ini adalah materi yang nanti akan saya bawakan di pertemuan di Malang ya. Nah, itu mengenai apa namanya fundamental dan nanti modeling keuangan yang nanti saya mungkin bisa tunjukkan ke teman-teman. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat bahwa nilai intrinsik dari sebuah sahamnya. Saat itu saya sudah menghitung nilai intrinsik dari perusahaan BBRI, terus BMRI sama BNI, BCA masih belum gitu. Nah, on proses lah kalau BCA gitu. Nah, tapi kalau ditanya pilihan pertama itu, kalau dalam waktu dekat ya, kita tahu bahwa keadaan ekonomi itu terjadi karena adanya negara-negara besar ya, seperti contohnya Amerika sama Cina. Nah, itu sangat penting sih, keadaan ekonomi itu sangat penting berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, kalau kita lihat, kemarin Cina melakukan stimulus tuh terhadap negaranya, supaya perekonomiannya bisa gerak lagi tuh. Dia menggelontorkan dananya untuk menggerakkan ekonominya. Otomatis kalau ekonomi bergerak, kebutuhan energinya juga akan naik, gitu. Nah, kebutuhan energi naik, itu yang men-trigger harga komoditas naik semua tuh, termasuk coal gitu ya, batu bara gitu kan. Nah, kita tahu bahwa perusahaan batu bara itu kebanyakan mereka menjalankan bisnisnya hampir 50% itu dari hutang. Nah, tinggal dilihat apa namanya penyaluran kredit terbesar terhadap korporasi, segmen korporasi itu dari bank mana, gitu. Kalau boleh saya spill ya, yang pertama itu Bank Mandiri, yang kedua itu Bank BNI. Kalau dari sisi siklus yang terjadi sekarang, tapi kalau dilihat dari harga yang cukup murah ya, karena kita melihat margin of safety-nya ya, itu sudah mencapai 30%, tentunya pilihan saya jatuh kepada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Gitu. Kalau BCA ini terlalu wonderful ya, jadi apa namanya perusahaan yang sangat luar biasa lah kalau BCA itu. Jadi melihatnya tuh bukan lagi melihat masalah nilai intrinsiknya atau pergeseran dari rasio-rasionya, tapi mungkin ya yang saya perhatikan adalah cara melihat untuk yang Bank BCA ini lebih kepada pergeseran dari nilai IPS-nya, pertumbuhan dari IPS-nya. Jadi di harga sekarang, nanti di tahun depan dia akan mencetak IPS minimal bisa lebih dari double digit. Kalau memang lebih dari double digit, tentunya pasar akan menghargai lebih lagi harganya nanti gitu. Seperti itu sih. Oke. Mungkin pembahasannya lebih detail nantilah di Malang ya teman-teman ya. Waduh, ini warga Malang beruntung sekali nih ya. Sobat Jose yang ada di Malang boleh langsung aja. Kalau pengen ikutan, pengen ngobrol lebih dalam lagi tentang laporan keuangan perbankan, boleh langsung aja join nanti tanggal 19 Oktober hari Sabtu. Kita boleh spill lagi ya Pak ya, mumpung ini Sobat Jose juga lagi join di IG Live kita. Untuk cara pendaftarannya ini akan saya pin untuk linknya. Boleh langsung aja nanti melakukan pendaftaran di link yang sudah saya pin ini. Nanti hari Sabtu tanggal 19 Oktober, Pak Andika akan jalan-jalan ke Malang untuk ketemu sama Sobat Jose yang ada di Malang. Langsung aja nanti bisa bergabung ya di acaranya. Nanti akan membahas mengenai laporan keuangan tentang winning trader, itu realita atau omong kosong gitu ya. Kemudian nanti hari Senin ya tanggal 21 Oktober akan ada live trading barengan dengan Pak Andika, akan mengupas gimana sih cara trading. Bisa langsung nyoba secara live juga langsung di sana ya Pak ya. Iya, betul. Oke, untuk link pendaftarannya sudah saya taruh di pin di layar, dan ini jumlah pesertanya terbatas nih. Ini udah tinggal dikit lagi seatnya, kuota seatnya. Jadi langsung aja yang untuk ada untuk Sobat Jose yang ada di Malang boleh langsung aja join acaranya Pak Andika ya Pak ya. Boleh segera diamankan ya kursinya ya. Betul, langsung diamankan daripada antara rebutan sama yang lain gitu ya. Karena seringnya galau-galau ujungnya kehabisan terus bingung sendiri gitu. Nah, itu dia. Nah, oke. Pak, ini satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Menurut Pak Andika lebih penting mana? Growth stock dengan potensi pertumbuhan yang tinggi atau value stock yang undervalued tapi stabil?
Wah, pertanyaannya berat ini. Pilih aja Pak, Oke. kira-kira lebih penting mana dulu nih? Growth stock Eh, dengan potensi pertumbuhan tinggi atau value stock yang under value tapi stabil gitu? Menurut Pak Andika lebih penting yang oke. mana? Tapi kalau untuk yang pertanyaan kedua ya, value stock yang under value ya, atau yang murah tapi stabil ya. Eh, Tentunya kalau kalau teman-teman penyuka capital gain ya gitu ya, tentunya akan memilih yang namanya growth stock ya. Jadi stok yang ada pertumbuhannya gitu loh. Hmm. Nah, tapi kalau teman-teman yang suka dengan investing, Mhm. pasti akan mencari saham-saham yang murah atau under value untuk mereka investasikan di situ. Karena berharap suatu saat harga akan balik kepada nilai wajarnya seperti itu. Jadi tergantung nih posisinya ada di mana dulu gitu. Oke. Jadi tergantung posisi ya kalau menjawab pertanyaan lebih penting yang mana ini gitu ya. Kalau punya dana lebih ya dua-duanya diambil aja Di gitu. split ya. Iya, Oke. betul. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi ya Pak ya. Kalau misalnya Pak Andika nih punya kesempatan untuk ketemu, untuk ngobrol dengan CFO atau Chief Financial Officer sebuah perusahaan gitu ya, mau perbankan atau mungkin sektor yang lain, kira-kira apa nih yang pengen banget ditanyain terkait kinerja keuangan? Oke. Biasanya hal yang pertama ingin saya tanyakan terhadap pihak manajemen itu mengenai tentang capex ya, atau capital expenditure-nya ya. Jadi uh, kita ingin ingin sebagai investor ingin tahu tuh uh, bagaimana atau langkah ke depan ya yang akan dianggarkan oleh manajemen dalam capex-nya itu seperti apa? Apakah besarannya sama dengan tahun yang lalu gitu? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai pembagian dividen ya, karena pembagian dividen itu juga sangat penting ya teman-teman ya, sangat penting ya, karena apa namanya dari situ sebenarnya kita bisa melihat ya, seandainya apa sebuah emiten membagikan dividen terlalu besar seperti itu bisa kita analisa atau kita bisa lihat bahwa kemungkinan di tahun-tahun selanjutnya kinerjanya tidak bagus. Jadi Hmm, ibaratnya manajemen ingin ingin ngasih dulu nih sekarang nih gitu karena mungkin manajemen melihat bahwa kayaknya tahun depan kita nggak perform nih gitu jadi dibagikan dulu nih jadi dibuat seneng dulu pemegang sahamnya gitu mungkin bisa melihat itu tapi itu beda case ya dengan perbankan yang mayoritas sahamnya dipegang sama pemerintah gitu contohnya yang tadi kita sebutkan ya itu memang pembagian dividennya atau apa dividen payout ratio-nya memang gede gitu nah tapi itu tidak ada masalah gitu kita ngukurnya bukan dari situnya ya, tapi kita mengukurnya dari apa namanya simpanan atau dana murah yang mereka dapatkan gitu. Apakah pertumbuhan dari simpanannya masih stabil ya, terutama simpanan yang terutama apa namanya yang berkaitan dengan dana murahnya tuh, kayak tabungan dan giro ya gitu ya. Jadi kalau kalau itu ternyata bisa dilakukan oleh manajemen ya nggak masalah gitu. Tapi intinya beda case lah kita melihatnya. Tapi secara umum, apa namanya, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai pembagian dividen. Karena dari situ kita bisa nanti menarik kesimpulan takutnya memang tahun-tahun berikutnya mereka tidak perform gitu loh. Mungkin oke, gitu. oke, oke. Itu dia yang pengen ditanyain untuk kalau misalnya ketemu sama pihak manajemen gitu ya. Iya. Oke. Ini apakah ada pertanyaan dari Sobat Josi semuanya terkait dengan topik kita malam hari ini? Kalau misalnya ada pertanyaan, kita masih punya waktu. Oke. Dari Pak Andika sendiri persiapan untuk acara di Malang gimana nih Pak? Udah siap atau belum nih? Oke. Kalau dibilang udah siap, pastinya tentu udah siap ya. Karena saya pribadi juga ingin berjumpa ya dengan teman-teman nasabah JOC Sekuritas ya, terutama yang ada di Malang ya. Dan ini kali kedua saya menginjakkan kaki di Malang. Tapi saat itu belum di JOC saya gitu. Nah, tapi maksudnya di JOC cuman apa namanya tidak dalam kepentingan untuk edukasi ya gitu ya. Nah, tapi kalau Oh. kali ini berbeda nih. Nah, justru itu yang membuat saya semangat tuh gitu. Kenapa di Malang, Pak? Kenapa acaranya di Malang? Karena Pak Andika ini sebenarnya kan base-nya di Bandung nih. Kenapa Heeh. tiba-tiba kenapa memilih Malang? Oke, Ada kenapa ada Malang? alasan tertentu nggak? Atau ya udah mencoba melihat sebuah analisa terus kayaknya Malang oke nih gitu. Oke,
mungkin kita tahu ya Malang itu dekat sama Bromo ya. Jadi setelah edukasi mungkin kita bisa jalan-jalan ke Bromo ya. Nah itu Jadi bener banget tuh. Habis jalan-jalan di bercanda. Malang, traveling, ya kan makan enak, terus jalan-jalan lanjut ke Bromo. Bener banget itu Pak. Itu good reason Pak. Oke, Oke. Nah, tapi good luck ya Pak ya untuk siap. acaranya. Nanti Oke, oke, siap. tanggal 19 Oktober, kalau besok sudah mungkin harus perjalanan ke Masuk Jakarta, perjalanan. safe Iya, trip ke Jakartanya, safe trip juga untuk ke Malangnya. Good luck juga untuk terima semua kasih. rangkaian acara yang nanti akan berlangsung di Malang. Untuk Sobat JOC yang ada di Malang, please sekali lagi langsung aja join ke acaranya JOC di Malang. Untuk cara pendaftarannya boleh langsung aja klik di link yang sudah saya pin ya. Oke, terima kasih banyak untuk Sobat JOC yang bergabung malam hari ini di Juice You Up. Terima kasih juga untuk Pak Andika yang sudah memberikan insight-nya malam hari ini tentang tema kita, Profit Precision, ubah data menjadi cuan. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk pengetahuan yang sudah dibagikan. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Ya, teman-teman terima kasih semuanya. Oke, kalau gitu akhir kata saya Lady Lia pamit, Pak Andika juga pamit. Terima kasih dan selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.